Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niti Rihadatul Aishi dengan NPM 21081070103. Kali ini saya akan membahas tugas 2 mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana tugas 2 ini merupakan lanjutan dari tugas 1, yang mana tugas 1 ini adalah membuat program permainan kata lompat hai kata lompat. Nah, namun pada tugas kedua ini kita disuruh dengan kelas dan objeknya. Nah, pada program ini saya membuat 7 kelas, yaitu kelas katak, kelas koin, kelas kotak permainan, kelas main katak lompat, kelas monster, dan kelas pemain. Di mana kelas dari main katak lompat merupakan kelas utama untuk menjalankan program ini. Nah, pada kelas kotak, package tugas PBO ini merupakan package dari tugas PBO ini. Kemudian di kelas katak ini dia ada variabel koin atau atribut koin dan monster, di mana metodenya itu ada metode konstruktor dengan parameter atau tanpa parameter. Kemudian ada public void add monster metodenya, kemudian ada public void get coin, get monster, kemudian boolean is there coin. Dengan mengembalikan nilai koinnya itu tidak sama dengan 0, dan boolean is there monster dengan membalikan nilai monster itu tidak sama dengan 0. Kemudian kelas koin itu dia ada variabel nilai, di mana kelas koin ini merupakan kelas yang berisi nilai dari koin yang kita tentukan. Kemudian ada metode overload, di mana metode overload itu merupakan metode yang nama metodenya itu sama, tapi ada yang parameter, ada yang tidak dengan parameter. Ini tidak tanpa parameter, kemudian kita menginput nilainya 20, dan ini dengan parameter integer nilai. Kemudian ada metode asesor dan metodernya. Kemudian pada kelas monster, kelas monster ini kelas di mana kita akan menginput nilai monster dan nama dari monster ini. Lalu ada juga konstruktor overloadnya, metode konstruktor overloadnya. Nah, itu public monster dengan parameter, kemudian integer get nilai dan set nama. Kemudian pada kelas kotak permainan, di sini berisikan jumlah kotak yang akan digunakan dalam permainan, juga menyimpan jumlah koin dan monster, dan mengacak koin dan monster di setiap kotak yang berbeda. Nah, info Java Util Array List ini merupakan digunakan untuk array list, karena array list ini dapat menambah data baru secara dinamis dan tanpa harus menentukan ukurannya di awal. Kemudian info Java Util Collection untuk menyimpan sekumpulan objek yang tidak memiliki posisi. Nah, metode generate acak ini digunakan untuk mengisi koin dan monster sesuai dengan jumlah kotak koin dan monsternya. Kemudian ada inisialisasi kotak yang mengisi kotak yang sudah ada dengan objek koin dan monster yang disimpan sebelumnya. Kemudian ada public konstruktornya, itu adalah public kotak permainan, di mana dia akan memanggil generate acak dan inisialisasi kotak tadi. Kemudian ada metode integer contain, di mana posisinya ketika board game-nya tadi, posisinya tadi itu mendapatkan koin, maka dia akan membalikan board game posisi, get koin, dan get nilai. Begitu juga ketika is the monster. Namun jika tidak keduanya, maka dia akan membalikan nilai return 0. Kemudian pada kelas katak, itu kelas katak ini digunakan untuk objek pada kelas utama, di mana kelas katak ini berisikan posisi dan skor dari si katak. Nah, di sini ada metode konstruktor katak, get posisi, set posisi, get score, dan set score, dan kemudian kita akan membuat metode untuk dia maju 1 langkah, maju 2 langkah, mundur 1 langkah, dan mundur 2 langkah. Kemudian ada kelas pemain, di mana kelas pemain ini untuk player pada permainan, di mana pemain ini punya nama dan nilai. Dan metodenya itu ada metode pemain, set nama, get nama, set nama, ada get nilai, dan set nilai. Nah,
Main katak lompat ini, kelas main katak lompat ini merupakan kelas utama yang digunakan untuk menjalankan program. Dan kita akan menjalankan programnya seperti ini. Di sini dia akan menampilkan menu utamanya selamat datang, kemudian kita masukkan nilai. Untuk permainan itu 1, kemudian kita masukkan nama kita, kemudian kita memilih permainan levelnya, kemudian kita ini kotak permainan untuk melihat permainan yang akan kita mainkan. Sekarang kita berada di posisi yang ke-20. Jika kita berada di sini, nanti dia ngulang lagi dari sini. Kemudian ini kita pilih boleh terserah. Terserah sampai dengan selesai. Nah, jika sudah seperti ini berarti nilai kita itu habis. Berarti dia akan dengan permainan selesai dengan nama pemainnya hit, yaitu you are bad player. Kemudian menampilkan hasil akhirnya. Kemudian ini kita masukkan ingin ditanya lagi, ingin bermain lagi atau tidak. Jika tidak ada jawaban, dia akan ulang ke menu utamanya selamat datang itu. Jika ya juga sama seperti ini, tapi jika tidak dia akan langsung keluar. Dan jika quit, maka tampilannya akan seperti ini. Pada kelas main utama ini, saya input Java atau scanner untuk menginput data. Kemudian ada public scanner S, kita membuat objek untuk scanner, yaitu nama objeknya itu adalah S. Kemudian method constructornya itu main kotak lompat, di mana di sini kita dikasih tahu bahwa play itu sama dengan keluarnya, dia terus bermain. Kemudian void mainkan, metode mainkan ini berisi semua permainan katak lompat, di mana kita akan mengisi nama pemain, memilih level, membuat pattern permainan, dan menjalankannya sampai dengan selesai. Nah, ini rule-nya. Kemudian kita akan memasukkan namanya. Di sini kita akan memilih level. Kemudian jika levelnya 1, jumlah poinnya itu 200, jumlah monsternya itu 100. Dia akan mencetak semuanya. Namun jika tidak memilih satu di antara 1, 2, dan 3, dia akan kembali ke level easy, yaitu JK-nya itu 200 dan jumlah monsternya itu 100. Nah, untuk membuat papan, untuk papannya itu kita akan menampilkan 200 kotak permainan. Artinya nanti akan ada 20 kotak permainan. Artinya 20 itu nanti dia terus berulang-ulang. Dengan kita membuat objek baru dari kelas kotak permainan, kemudian kita melakukan perulangan. Dimana setiap kotak ini akan berulang dengan nilai-nilai yang sudah diacak di kelas kotak permainan tadi. Kemudian di sini ada menampilkan skor dan posisinya. Kemudian ini adalah langkah-langkahnya. Jika langkahnya 1, dia maju 1 langkah. Jika 2, dia maju 2 langkah. Jika 3, dia mundur 1 langkah. Jika 4, dia mundur 2 langkah. Namun jika ada pilihan, dia akan ulang lagi. Kemudian kita akan mencetak set score, kita akan memanggil set score dan kata get score plus posisinya. Jika game katak atau posisinya itu di 20, maka dia akan menambah skor menjadi 20. Kemudian jika tidak atau posisinya itu di minus 10, maka dia akan berkurang 10. Jika tidak, maka nilainya itu 0 atau kotaknya itu kosong. Kemudian kita permainan selesai, cetak pemain selesai, kemudian kita memanggil set nilai dari kelas pemain dan get score dari kelas katak. Kemudian kita mencetak ulang atau memanggil lagi nama pemain tadi dengan dari kelas pemain dari get nama.
Metodenya get nama. Kemudian ini adalah untuk memberi skor atau penilaian pada permainan tadi. Jika nilainya itu lebih dari 1.500 maka excellent. Namun jika di bawah 1.500 dan lebih besar dari 500 itu good.